Good morning, jumpa lagi dengan Mr. Qasim untuk sesi selanjutnya. Kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang countable noun. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita review dulu apakah noun itu. Noun adalah segala sesuatu yang merujuk atau kembali kepada manusia, hewan, dan benda. Ketika dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri countable noun. Hari ini kita akan membahas dari ciri-ciri uncountable noun. Seperti kita ketahui, kemarin dijelaskan bahwa noun dibagi menjadi dua, yaitu countable noun dan uncountable noun. Kemarin juga sudah dibahas panjang lebar tentang ciri-ciri countable noun. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri uncountable noun. Apa saja? Yang pertama, uncountable noun selamanya tidak bisa diberi artikel a, an, dan bilangan. Contohnya, water, air. Kita tidak bisa mengatakan a water, bahkan kita juga tidak boleh mengatakan three waters. Karena apa? Karena water adalah uncountable noun. Begitu juga dengan oil, minyak. Kita nggak boleh mengatakan an oil atau five oils. Karena apa? Ya karena tadi oil, sugar, salt adalah uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Ciri nomor 2 dari uncountable noun yaitu bisa diberi artikel the. Dalam penjelasan kemarin, kita juga ketahui bahwa the juga bisa digunakan untuk countable noun. Intinya apa? Ketika ada the bisa diikuti dengan kata benda. Apa saja? Singular noun. Kemarin kita mengatakan the book. Plural noun, the books. Bahkan juga kita bisa mengatakan seperti contoh di bawah, the milk, susu itu, the syrup, sirup itu, the tea, teh itu, the sand, pasir tersebut atau pasir itu. Terus ciri apa lagi yang ada pada uncountable noun? Yang nomor 3, dan ini merupakan ciri khusus dari uncountable noun, yaitu apa? Selamanya uncountable noun itu dianggap tunggal walaupun jumlah bendanya sangat banyak, dan kata gantinya wajib berupa it, kata benda tunggal atau benda tunggal. Dianggap berarti sebenarnya bukan tunggal. Cuman apapun uncountable noun jika diberikan atau jika digunakan selalu kata gantinya adalah it atau benda tunggal. Contohnya, a lot of coffee is delicious. Banyak kopi, banyak. Kita nggak bisa mengatakan itu sedikit kopi, tapi banyak kopi. Ketika kita cari kata gantinya adalah it, makanya harus menggunakan a lot of coffee, it is delicious. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, a lot of salt in food, a lot of salt, it juga is dangerous, bahaya. Jadi apapun, walaupun kita menggunakan kata a lot of yang bermakna banyak, ketika kita terapkan dalam uncountable noun, maka kata gantinya wajib berupa it. Selanjutnya, ciri yang keempat dari uncountable noun adalah dalam kalimat positif bisa didulai kata a lot of yang kita artikan banyak atau some yang kita artikan sejumlah. Yang merupakan yang berbeda dari countable dan uncountable adalah some-nya. Some dalam countable diartikan beberapa atau sejumlah, tapi kalau some dalam uncountable hanya diartikan sejumlah. Bedanya lagi antara a lot of dalam countable dan uncountable. Kalau dalam countable, a lot of wajib diikuti dengan kata benda jamak. Lihat contoh berikut. There is a lot of syrup. Ada banyak sirup in my glass, di gelasku. Dalam kalimat positif, kita juga bisa mengatakan there is some syrup in my glass. Ada sejumlah, ingat sejumlah bukan beberapa, karena sirup gak bisa dihitung. Ada sejumlah sirup di gelasku. Nah, ciri yang terakhir dari uncountable adalah apa? Dalam kalimat negatif dan kalimat tanya
bisa dilihat kata much yang artinya banyak. Much merupakan perubahan dari a lot of, tapi much hanya digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Serta kita juga bisa menggunakan kata any seperti halnya dalam countable noun, any juga diartikan tak sedikit pun tapi dalam kalimat negatif. Sedangkan sejumlah makna any sama dengan some dalam kalimat positif, yaitu sejumlah dalam kalimat tanya. Contohnya, there is not much syrup in my glass, kalimat negatif, tidak ada banyak sirup di gelasku. Much syrup. Kita juga bisa mengatakan there is not any syrup in my glass, tidak ada sedikit pun atau setetes pun sirup di gelasku. Terus kalimat tanyanya gimana? Kalimat tadi menjadi is there much syrup in my glass, adakah banyak sirup di gelasku? Ketika menggunakan much, kita mudah sekali mengatakan banyak, tapi ketika kita menggunakan any perlu hati-hati. Is there any syrup in my glass? Berbeda banget dengan berbeda dalam kalimat negatif. Di sini any sama dengan makna some. Is there any syrup? Adakah sejumlah sirup in my glass, di gelasku? Nah, untuk lebih memahamkan, lihat soal-soal berikut. Translate into Indonesia. Some homework. Itu ketika kita terjemahkan apa? Yang kedua, a lot of bread. Itu terjemahannya apa? A lot of time yang nomor 3, some apple juice, dan yang nomor 5 terakhir fire, itu kita artikan apa? Terus ada juga latihan translate into English. Yang pertama, banyak debu, kalau kita Inggriskan itu apa? Sejumlah angin itu apa dalam bahasa Inggrisnya? Banyak madu. Terus yang keempat, banyak kerja, dan yang terakhir sejumlah harapan. Itu apa ketika kita harus membahasa Inggriskan? I think it's enough for today. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di lain waktu. See you next time. Goodbye.